Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Kali ini saya akan memberikan video yang bikin saya gedek lagi, yaitu video Faisal Yaman yang menyuruh Pak Jokowi untuk cek kejiwaan di rumah sakit jiwa. Kita lihat videonya dulu. Bang Faisal, jika Presiden Jokowi jadi ikut berkampanye, itu baik buat demokrasi, semakin meramaikan demokrasi atau semakin membahayakan demokrasi? Ya, saya sebelum masuk ke pertanyaan itu kan saya mengikuti keragaman berpikir dalam dua kanal. Kanal yang mempersoalkan etika dan kanal yang mempersoalkan soal pelanggaran-pelanggaran undang-undang dan konstitusi. Tapi izinkan saya mau sedikit bertanya kepada Bang Habibur Rahman. Karena Anda kan orang yang dekat dengan Prabowo. Saya ingin tahu ketika rakyat melihat Jokowi panik, kemudian yang disodorkan itu kan bahwa Jokowi tidak panik karena surveinya naik. Sementara survei yang ada itu semua tidak dipercaya oleh publik. Itu survei abal-abal, survei yang seolah-olah dibuat di belakang istana. Itu pendapat rakyat banyak, tidak usah ditanggapi. Tapi saya mau tanya Bung Habibur Rahman, 6 bulan terakhir ini ada nggak bocoran tentang laporan medis Presiden Jokowi? Misal soal mental, kejiwaan, psikis, mungkin bocor di kubu Prabowo? Kenapa Anda tanyakan ini, Bang Faisal? Ini satu sisi yang tidak dibicarakan. Jadi kalau tadi dibicarakan, misal Bang Iqbal mengatakan Presiden panik, berarti alamatnya soal problem kesehatan. Kecemasan. Jangan-jangan menurut saya, ketika semua orang marah terhadap Jokowi melanggar etika, Jokowi menabrak aturan, sementara orang lupa tindakan kegilaan politik itu dilakukan Jokowi karena mungkin depresi, karena mungkin stres, karena kegilaan politik yang luar biasa. Nah ini perlu ada penjelasan yang luas kepada publik. Jangan kita pada satu objek seseorang yang sudah banyak kita bicara etika, kita beri peringatan kepada presiden, tapi ternyata masalah presiden harus ke rumah sakit jiwa untuk menguji mentalnya. Apakah tindakan-tindakan presiden itu wajar, bermartabat, terhormat dalam konteks negara bangsa, dalam konteks presidensial, dalam konteks untuk menjaga peradaban demokrasi? Kenapa ya Anda sampai meminta Presiden untuk mengecek kejiwaannya? Karena menurut saya begini, ada kalau tidak salah 5 pemimpin di dunia itu yang punya masalah. Karena mereka terbawa oleh syahwat kekuasaan yang sangat kuat, sehingga mereka membabi buta, gelap mata, menjadi otoriter, menjadi super jahat. Sehingga kalau kita merujuk kepada judul hari ini, kemarin dan kalau tidak lain salah, dulu lain sekarang. Lain dulu lain sekarang. Menurut versi publik, pada dulu Jokowi masih bagus, masih apa adanya, masih natural. Tapi ketika sekarang dia sibuk membawa anaknya di panggung demokrasi, Kaisang dan Gibran, Jokowi banyak melakukan hal-hal yang menurut publik ini sudah sangat gila, sangat norak, sangat memalukan, dan tidak butuh pasal, tidak butuh mekanisme apapun untuk melihat itu secara terang di ruang publik. Oke, tapi dalilnya ini pandangan yang datang dari sisi yang tidak dibahasakan. Baik, tapi dalilnya kan begini ya Bang Faisal. Saya mau lanjut lagi ke Bang Habibur Rahman. Sebelum ke Bang Bibip. Lanjutkan dulu sedikit, tuntaskan. Oleh sebab itu, ketika Prabowo, Bang Habibur Rahman, dan seluruh partai yang menurut publik tersandra, dugaan ya, tersandra dan manut di lingkaran kekuasaan hari-hari ini berdiri membela Jokowi, harus konfirmasi dulu kesehatan Jokowi. Apakah bisa dijamin mentalitasnya, jiwanya tidak tergoncang akibat terlalu kentalnya nepotisme, tidak terlalu kentalnya perubahan psikologi, politik, dan lain-lain. Baik, tanggapi sedikit. Dan sampai kita membela seseorang yang pada ujungnya presiden ini bermasalah. Pada video di atas, Faisal Yaman bilang kalau survei yang dikeluarkan survei yang gak dipercaya. Terus nanya laporan medis tentang mental, kejiwaan. Terus dia bilang ketika semua orang marah terhadap Jokowi melanggar etika, Jokowi menabrak aturan, sementara orang lupa. Dalam kalimatnya kok kayak kelihatan goblok banget dia ya. Dia bilang ketika semua orang marah terhadap Jokowi, semua orang siapa? Lu cuma ngada-ngada doang, Sal Faisal. Yang gak suka kan udah kelihatan banget, elu Faisal Yaman, Rocky Gemblung, Rafli Harun dan kroni-kroninya lah pokoknya hanya segelintir orang saja Sal Faisal. Pertanyaan gua ke lu, kapan ada semua orang marah ke Pak Jokowi?
Semakin kesini lu harusnya lihat dan semakin sadar dong. Pak Jokowi semakin dicintai rakyatnya. Bahkan pas HUT Gerindra kemarin, Pak Jokowi langsung diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk mengisi sambutan. Lu tuh bisanya cuma ngebacot doang, Faisal. Lu mending balik aja ke negara lu aja sono. Urusin negara lu yang perang gak henti-henti. Harusnya lu tuh bersyukur di Indonesia lu udah dikasih hidup layak, bisa bekerja dengan bebas. Yang bikin lu bisa begini siapa kalau pemerintah gak ngizinin lu buat hidup di sini onta. Asli, makin gedek gua ngeliat muka Faisal Yaman ini. Emang selain lu ngomong jelek tentang Pak Jokowi, lu bisa apa? Lu tuh belum bisa ngasih apapun buat negara ini onta. Lu bisanya cuma bikin rusuh doang, bikin gaduh suasana doang. Sebelumnya saya kasih tahu dulu ya, video ini diambil saat masa-masa kampanye Pilpres ya. Jadi Pak Jokowi masih jadi presiden. Di video itu Faisal Yaman ini juga bilang begini, presiden harus ke rumah sakit jiwa untuk menguji mentalnya. Munyuk, emang lu anggap lu tuh orang paling waras kah? Sampai-sampai seorang presiden disuruh ke rumah sakit jiwa buat tes kejiwaan, yang stres itu lu onta. Yang sakit jiwa itu lu onta. Lu tuh logikanya gak jalan belas kali ya. Kalau lu nyuruh Pak Jokowi tes kejiwaan, sama saja lu menganggap kalau Pak Jokowi yang saat itu menjadi presiden sedang gangguan jiwa dan lu nyadar kagak munyuk. Lu tuh lagi bilang kalau seluruh warga Indonesia saat itu lagi dipimpin oleh orang yang gangguan jiwa. Anyeng emang nih orang. Faisal Yaman ini memang sukanya bikin gaduh susana aja. Dari pertama keluar, dia menjelek-jelekan Mbah Kiai Hashim Asy'ari, juga Gus Baha, terus menganggap NU tuh sampah. Asli mungkin kalau dia ngomong di depan gua, udah gua timpuk tuh congornya. Lihat videonya. Cuma seorang Faisal Asegaf yang mengatakan bahwa Hashim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah Kopingho, sejarah penuh kebohongan. Dia itu manusia, tokoh biasa, sama dengan kita semua. Dan ucapan saya ini bukan sekedar ucapan, saya merujuk kepada pernyataan Gus Baha, yang menurut saya dia tidak berakhlak, yang mengatakan bahwa Rasul Muhammad SAW adalah manusia biasa, sama dengan kita. Mau panggil Sayyidina, monggo. Tidak panggil Sayyidina, monggo. Apa-apaan ini kamu? Gus Baha, kamu itu jangan menggunakan agama melakukan penipuan kepada umat. Rasul Muhammad itu manusia yang sangat-sangat luar biasa. Tanpa Muhammad nggak ada NU. Apa susahnya? Kamu bersama sikap ulama NU yang mengatakan wajib hormat kepada baginda Rasul. Tidak boleh memanggil namanya, harus memanggil Sayyidina. Kalau penghormatan itu kalian lakukan kepada baginda Rasul sebagai rahmat di alam semesta ini, sebagai pemberian Allah yang sangat mulia kepada umat manusia, maka itu bentuk penghormatan kepada NU. Maka orang akan menghormati NU sebagai organisasi. Kosong kurang ajar kamu, ya bahaya. Kamu tidak punya akhlak. Kamu mengajarkan sesuatu yang keliru dengan alasan-alasan yang kamu simpul-simpulkan menurut logika akal pendek kamu. Ciri NU itu adalah totaliti menghormati baginda Rasul, sehingga muncul di sana ada namanya ihtiram kepada Rasulullah. Setelah muncul video itu, nama Faisal Yaman ini jadi terkenal di mana-mana. Terkenal sukanya bikin onar, sukanya bikin rusuh, sukanya bikin gaduh aja. Itu akibat congor lu yang gak dijaga. Lu bilang sejarah NU Kiai Hashim Asy'ari adalah sejarah Kopingho, anyeng emang satu orang ini. Wajar lu pernah diusir oleh Aiman gara-gara lu jelek-jelekin Pak Dasko dan Pak Jokowi. Lihat video ini. Saya mau mengatakan Pak Dasko pertama kali mengkonsolidasi gaya politik premanisme ini, korbannya abang duluan. Saya bicara satu fakta. Poinnya Bang, kita nggak bicara soal personal ke personal. Ini Poinnya masalah saya 3 menit, dia posisi pejabat publik, pejabat partai. Saya terus terang, saya harus potong abang. Poinnya adalah kita bicara soal pilkada, kita tidak bicara soal personal. Silakan kalau abang bicara soal personal, saya potong. Ini ruang yang sangat otoriter menurut saya. Dari tadi forum ini menghujat Jokowi oleh Rocky. Nggak ada sikap Anda sensitif.
Saya challenge tadi. Saya challenge tadi. Ini karena nama Dasko disebutkan. Saya katakan tadi Bung Rocky. Ada satu variabel yang Anda benarkan di kasih. forum ini. Terima kasih. Saya ke Bung yang Refli. Anda benarkan dengan sikap kesempatan Anda. kepada Bung Refli. Karena Anda Habis, pasti waktunya dihubungi. sudah habis. Saya tahu. Sudah habis waktu yang mohon maaf. Silakan Bung Ada Refli. satu nama saya Tidak, sebutkan. saya konsisten untuk siapa yang tidak memiliki data dan fakta maka Tidak akan saya bisa. challenge. Anda Silakan, Bung Refli. Anda tidak fair. Cukup, saya terima kasih. Iya kan? Anda tidak fair. Anda pajang Persepsi saya di Anda. sini. Silakan Anda itu persepsi pajang Anda. saya di sini. Anda Saya berikan masukkan kesempatan semua. pada Anda, silakan. Loh, sebentar dulu saya luruskan dulu soal Saya host di sini. Bas. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Nggak boleh Anda undang saya seperti itu. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Saya di posisi seolah-olah kita Saya host di menyebut sini dan nama. saya bertanggung jawab terhadap apa Mas yang menjadi Aiman, saya show minta maaf sebentar. Saya pemimpin Mas, redaksi di sini dan saya Mas, bertanggung jawab di sini. Ketika saya Saya sebut minta nama Anda, itu Anda langsung waktu Anda Itu sudah habis dan salah. sudah cukup. Saya harus Silakan Bung luruskan. Refli. Okelah, kembali ke pembahasan kita. Logika yang seharusnya dikembangkan begini. Kalau memang Pak Jokowi gangguan jiwa gara-gara mengizinkan Gibran mencalonkan menjadi wapres. Ya, yang jelas-jelas edannya si Faisal ini. Kok bisa? Mana ada seorang ayah yang gak mau mengizinkan anaknya menjadi seorang wakil presiden? Toh yang ingin mencalonkan bukan dari keluarganya, yang mencalonkan itu beberapa partai yang sudah berkoalisi. Kayaknya gak akan ada habisnya ngebahas Faisal Yaman ini yang selalu ngelihat sesuatu dari sisi negatifnya terus. Emang elu udah sempurnakah? Udah perfect kah? Udah gak ada cacat kah? Udah bener kah? Sadar woi sadar. Segitu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas. Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.